فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وعلى alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita masuk ke muka surat 346 dari Al-Bidayah wa Nihayah. Qala al-Imam Ibnu Katsirin rahimahullahu ta'ala, dzikru hijratil Khalil alaihi salam ila biladis Syam. Disebutkannya hijrahnya Al-Khalil alaihi salam ke negeri Syam, wa dukhulihi diyarul misriyah, dan masuknya beliau ke negeri-negeri Mesir. Ya diyar. Ya karena memang mereka terbagi-bagi juga. Baik. Hatta di Yaman sendiri yang sekecil itu pun seperti istilahnya Taiz. Apa istilahnya itu? Setingkat muhafadzah. Muhafadzah itu apa ya? Negeri lah. Apa provinsi kalau di Indonesia itu pun dipanggil diyar, diyar Taiz. Menunjukkan dan juga dikatakan bilad Taiz. Seakan-akan baldah sendiri boleh kecil-kecil. Wastiqrarihi fil ardil muqaddasah, dan menetapnya beliau di tanah suci Baitul Maqdis. Qala Allah Ta'ala fa amana lahu Lut. Kemudian Lut beriman kepadanya atau percaya kepadanya. Wa qala inni muhajirun ila rabbi innahu huwal azizul hakim. Dan beliau, yaitu Nabi Ibrahim, mengatakan, sesungguhnya saya adalah orang yang berhijrah kepada Rabb saya. Sesungguhnya dia maha perkasa lagi maha penuh hikmah. Wa wahabna lahu Ishaq wa Yaqub, dan kami berikan kepadanya Ishak dan Yakub setelah waktu yang agak panjang tentunya, setelah masanya Ismail, karena Ismail yang paling tua memang. Dan kami jadikan waja'ana fi dzurriyyatihin nubuwata wal kitab, dan kami jadikan di keturunannya itu kenabian dan kitab suci. Wa atainahu ajrahu fid dunya, dan kami berikan kepadanya pahala dia di dunia. Wa innahu fil akhirati laminas sholihin, dan sesungguhnya dia di akhirat benar-benar termasuk dari orang soleh. Wa qala ta'ala wa najjaynahu wa lutan ilal ardil lati barakna fiha, dan kami selamatkan dia, demikian pula Lut, ke bumi, ke tanah yang kami berkahi di dalamnya, yaitu di Syam, lil alamin, untuk alam semesta. Dikatakan oleh para ulama memang termasuk tanah yang terbaik, dan penghasilan tin yang terbaik dari sana. Tin kah atau zaitun? Tin dan zaitun, iya. Wa wahabna lahu Ishaq wa Yaqub nafilah, dan kami berikan untuknya Ishak dan Yakub sebagai tambahan. Wa kullang ja'alna sholihin, dan mereka semua kami jadikan sebagai orang-orang soleh. Wa ja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina, dan kami jadikan mereka itu para pemimpin yang membimbing dengan perintah kami. Menunjukkan mereka memang mendapatkan wahyu dan mengikuti syariat. Wa auhayna ilaihim fi'lal khairat, dan kami wahyukan kepada mereka yaitu perbuatan yang baik-baik. Wa iqamas shalah, dan menegakkan salat. Wa ita'az zakah, dan menunaikan zakat, penunaian zakat. Baik. Wa kanu lana abidin, dan mereka senantiasa menyembah kami. Ini isyarat bahwasanya memang rukun Islam itu semua nabi memilikinya. Ada salat, ada zakat. Dan dalam hadis disebutkan para nabi pun berhaji. Baik. Masalah puasa kemungkinan besar ya, ada puasa juga jelas. Apalagi yang tauhid. Baik. Walamma hajara qaumahu fillah, tatkala Ibrahim meninggalkan kaumnya karena Allah, wa hajara min baini adhurihim, dan berhijrah di antara dari tempat mereka. Kalau hajara fa'ilnya beliau, yaitu nisbatnya fi'il,
penisbatan fi'il adalah kepada Ibrahim. Kalau hajara ini lil mubalaghah, terjadi muhajarah antara fa'il dan maf'ulnya. Baik, Ibrahim menjauh dan memang kaumnya mengusir beliau. Wa kana timra'atuhu atira. Istrinya itu mandul. Layu ladulah, tidak dilahirkan untuknya, yaitu tidak mampu melahirkan anak. Walam yakun lahu minal waladi ahad. Dia tidak memiliki anak di waktu itu satupun. Bal ma'ahu ibnu akhi, namun dia disertai oleh keponakannya, oleh anak buahnya Lut ibnu Haran ibni Azar. Jelaslah berarti ya, Azar memang bapaknya Ibrahim, tidak perlu ditakwil susah payah. Baik. Wahabahullahu ta'ala ba'da dzalika al-aulad. Setelah itu Allah Ta'ala memberikan kepadanya anak-anak as-solihin yang soleh. Wa ja'ala fi dzurriyyatihin nubuwata wal kitab. Dan Allah jadikan di keturunannya itu kenabian dan kitab. Ini karena polanya adalah pola imtinan dan tamyiz, menunjukkan ini keistimewaan beliau. Makanya banyak ulama mengatakan tak ada nabi kecuali dari keturunan Ibrahim. Setelah zamannya Ibrahim, semuanya pasti dari keturunan Ibrahim. Jenis kitab dan jenis kenabian ada di keluarga mereka, di keturunan Ibrahim. Baik, fa kullu nabiyyin bu'isa ba'dah. Beliau pun menegaskan itu, Imam Ibnu Katsir. Maka setiap nabi yang diutuskan setelah Ibrahim fahuwa min dzurriyyatih. Maka dia ini dari keturunan Ibrahim. Beliau menegaskan itu. Wa kullu kitabin nazala minas sama, dan setiap kitab yang turun dari langit ala nabiyyin minal anbiya, kepada salah satu dari para nabi itu min ba'dih, setelah Ibrahim, fa'ala ahadin naslih, maka itu turunnya adalah pada salah satu dari garis keturunan beliau, wa aqibih, sama ya keturunannya sama. Ini tanses yang bagus. Baik. Kemudian apa ini? Khil'atan minallah, pemberian dari Allah. Khala'a yaitu memberikan. Walaupun terkadang khala'a artinya adalah membangkang, tapi jelas bukan itu maksudnya. Baik. Wa karamatan lah, sebagai pemuliaan untuk Ibrahim. Hina taraka biladah, tatkala beliau meninggalkan negerinya. Wa ahlahu wa aqriba'ah, dan keluarganya juga karib kerabatnya. Iya, sebagaimana juga disebutkan Ibnu Katsir di dalam tafsir surat Maryam itu, yang mana intinya apa itu? Man taraka syai'an lillah awadahullahu ta'ala khairan min. Barang siapa meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah menggantinya dengan yang lebih baik. Tatkala dia meninggalkan mereka, meninggalkan ayahnya dan kaumnya, Allah Ta'ala menggantinya dengan apa? Dengan Ishak, dan di belakang Ishak ada Yakub, dan seterusnya itu. Ada pengganti-pengganti yang lebih baik. Wa hajara ila baladin yatamakkanu fiha min ibadati rabbih azza wajal. Beliau berhijrah ke suatu negeri yang di situ beliau mampu, yatamakkan, mumakkan, yaitu diberi keleluasaan, kebebasan untuk beribadah kepada Rabbnya azza wajal, wa da'watil khalqi ilaih, dan mendakwahi makhluk, mendakwahi umat manusia ke jalan Allah. Wal ardul lati qasadaha bil hijrah ardus Syam. Negeri yang diinginkan oleh Ibrahim untuk hijrah adalah negeri Syam. Wahiyal lati qala Allahu azza wajal, inilah negeri yang dikatakan oleh Allah azza wajal, ilal ardil lati barakna fiha lil alamin, ke negeri yang kami berkahi di dalamnya untuk alam semesta. Apalagi sudah disebutkan beberapa data dari para bapak-bapak itu, memang ada sumber minyak yang banyak di Palestina. Tak heran kalau banyak tipu daya untuk merebut dari pihak kufar itu. Memang diberkahi tempat itu. Qalahu Ubay bin Ka'ab wa Abul Aliyah wa Qatadah wa ghairuhum. Baik, wa rawal Aufi an Ibni Abbas qauluhu ilal ardil lati barakna fiha lil alamin Makkah. Baik, ini sananya jelas dhaif. Atiyah bin Sa'ad al-Aufi mudallis dan sayyi'ul hifdz. Yaitu katanya di sini adalah Mekah. Alam tasma ila qaulih, apakah Anda tidak mendengar perkataan
qaulihi, kembali mana? Firman Allah Ta'ala, inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubaraka. Sesungguhnya rumah yang pertama kali diletakkan untuk umat manusia adalah, yaitu benar-benar yang ada di Makkah, dalam keadaan dia diberkahi, wa hudal lil alamin, dan petunjuk untuk alam semesta. Ya jelas, tapi memang tanah suci bukan hanya satu, tanah suci ada 3. Baik. Jelas, maka salah satunya dan yang terbaik. Wa za'ama Ka'ab al-Ahbar annaha Haron. Ka'ab al-Ahbar menyatakan itu adalah Haron. Ya, Haron sih Palestina. Apa namanya istilahnya, Syam juga ya. Ikut Syam juga. Wa qad qaddamna an naqli ahlil kitab, telah kami sebutkan terdahulu dari penukilan ahli kitab, annahu kharaja min ardi Babil. Ibrahim keluar dari Babilonia, dari Irak. Huwa wa ibnu akhihi Lut, beliau dan anak buahnya, keponakannya itu yaitu Lut. Wa akhuhu Nahur, menurut ahli kitab ada tambahan yaitu Nahur. Wa imra'atu Ibrahim Sarah, istri Ibrahim yaitu Sarah. Wa imra'atu akhihi Malka, dan istri dari saudaranya. Berarti istri dari siapa? Nahur kah? Kalau betul ceritanya. Malka. Fanazalu Haron, mereka tinggal di Haron. Famata tarikh Abu Ibrahim huna. Ini biha, ini yang jadi masalah kan. Jelas Azhar kenapa tahu-tahu jadi tarikh? Ya namanya ahli kitab. Baik, cerita lain-lain. Qala Suddi intalaqa Ibrahim wa Lutun qibala Syam. Ibrahim dan Lut berangkat ke arah Syam. Falaqiya Ibrahimu Sarah. Ibrahim berjumpa dengan Sarah, wahia ibnatu Maliki Haron. Ini cerita lain lagi. Jelas apa? Isyarat-isyarat yang lebih rajih adalah bahkan ini semuanya berangkat dari Babilonia, bukan ternyata apa ini Sarah justru adalah dari Syam. Cuma kalau kata As-Suddi, Ibrahim justru jumpa Sarah, putri dari Raja Haron. Wa qad ta'anat ala qaumiha fi dinihim. Dia mencela kaum mereka di dalam agama mereka. Ta'anat ala. Apakah maksudnya itu ya? Memang mencela ya. Mungkin si raja sendiri tak suka dengan cara beragama kaumnya di waktu itu. Wallahu alam. Fatazawwajaha tapi tak tahu ini. Kah ta'anat? Karena seringnya ta'anat alasin maksudnya adalah berusia tua. Ta'anat alasin. Kah jangan-jangan maksudnya itu, yaitu dia sudah sepanjang umurnya memang mengikuti kaumnya dalam agama mereka. Fatazawwajaha ala alla yughayyiraha. Maka kemudian Ibrahim menikahi putri dari raja tadi, tapi dengan kesepakatan, dengan syarat dia tidak boleh merubah putri tadi, merubah agamanya. Mungkin itu makna yang lebih jelas dari ta'anat ala. Rawahu Ibnu Jarir wa huwa gharib. Ya, ini cerita yang aneh. Baik. Wal masyhur anha ibnatu ammihi Haron. Yang masyhur adalah bahwasanya Sarah ini putri dari pakciknya Ibrahim. Ya, orang-orang Babilonia. Putri dari Haron alladzi tunsabu ilaihi Haron. Yang mana Haron itu dinisbatkan kepada Haron. Mungkin, cuma asalnya jelas Babilonia, bukan dari Syam. Wa man za'ama annahu ibnatu akhihi Haron, barang siapa menyatakan bahwasanya Sarah itu putri dari saudara Ibrahim Haron, ukhtu Lut, berarti apa? Saudari Lut. Kama hakahu Suhaili, seperti yang diceritakan oleh As-Suhaili anil Qutabi wan Naqash, faqad aba'an naj'ah. Susah juga ya, tapi intinya adalah dari Babilonia. Terserah dia putri siapa. Ini jauh dari sasaran kata beliau. Wa qala bila ilm, bicara tanpa ilmu. Wada'anna tazwija bintil akh kana idzaka masyru'an. Dia menyatakan bahwasanya menikahi putri dari saudari itu disyariatkan. Baik, jelas campur-campur ceritanya ya dari Bani Israel. Intinya adalah dari Babilonia, walaupun bukan dari putri dari saudaranya. Kama huwa mangkulun anir rabbaniyyin minal yahud. Sebagaimana itu dinukilkan dari para rabbaniyun Yahud. Fa innal anbiya la tata'atoh, karena para nabi tidak melakukan yang seperti itu. Wallahu a'lam. Ilahuna wallahu a'lam.
Terus waktu itu tak ada track record di JPN kan ya, susah.